Tadi saya sudah sampaikan ada yang disebut dengan jalur meridian. Jalur meridian itu sebenarnya tidak nyata, ya, tidak terlihat, namun bisa dirasakan. Merupakan jalur yang melintang dan membujur, yang merupakan tempat mengalirnya qi. Jadi di dalam tubuh kita tuh ada 12 jalur, Pak. Ada 12 jalur meridian utama. Ya, ini ya. Kemudian ada 8 jalur meridian istimewa. Kemudian nanti ada 63 titik ekstra. Nah, ini ya, ada 63 titik ekstra. Kalau 12 jalur meridian utama ditambah dengan 2 jalur istimewa, semuanya dijumlah, Bu. Titik meridian di tubuh kita itu ada 361 titik totalnya. Ya, ada 361 titik. Terdiri dari 12 jalur meridian utama, yaitu meridian jantung, usus kecil, limpa lambung, paru-paru, usus besar, ginjal, kandung kemih, liver, kantong empedu, meridian ren sama tuh, ya, ada 12 jalur. Ditambah dengan perikardium dan tripemanas, ya. Jadi ada 12 jalur meridian istimewa dan 12 jalur meridian utama ditambah 2 jalur meridian istimewa. Jumlahnya ada 361 titik, ya. Ya, itu ya. Oh, jadi jalur meridian itu ada 12 jalur meridian utama, 8 jalur meridian istimewa, dan 63 ekstra poin. Ini semua jalur meridian klasik, Pak. Ya, semua ini jalur meridian klasik semua yang teman-teman temukan di buku-buku babon akupuntur, di buku-buku pelajaran akupuntur tuh ini nih. Ini ya. Adapun kalau teman-teman sekarang belajar kurapuntur, belajar YNSA, skalp, geosunfa, ada tung dan lain-lain, itu merupakan jalur-jalur meridian yang merupakan pengembangan dari ini semua, Bu. Ya, pengembangan dari ini semua. Nah, karena ilmu akupuntur ini berkembang, sekarang hari ini titik akupuntur di tubuh kita itu bukan 361 lagi, Bu. Ya, jumlahnya sudah 5.000 lebih titik akupuntur di seluruh tubuh kita hari ini. Kenapa? Karena ilmunya berkembang, ya. Ilmunya berkembang, titik akupunturnya bertambah, kemudian orang-orang yang sudah bisa akupuntur bebas untuk mengembangkan ilmunya, sehingga ada teknik trinidal, ya kan? Ada tung style, dia mana dia punya jalur meridiannya sendiri atau titik akupunturnya sendiri. Ada skalp akupuntur, ada Yamamoto yang punya jalurnya sendiri-sendiri. Bahkan di India ada Indian style akupuntur. Di Turki ada Turkish style akupuntur, ya. Di Korea ada Korean style akupuntur. Nanti di sini juga ada ya Solo style akupuntur. Nanti beliau berdua yang bikin. Oh ya, kita bikin titik ya. Tekniknya dengan cara jarumnya dilempar dari jauh. Gitu ya. Jaraknya 5 meter Bu dilemparin ya. Ya, napak akupuntur ya. Jadi jarumnya dikirim dengan cara online. Nah, gitu ya. Modern akupuntur pakai teknik online ya. Dan jadi semua bisa berkembang ya. Bahkan kemarin isunya, Bu, sudah ada robot yang memang dikembangkan untuk melakukan akupuntur. Bayangkan, Bu, nantinya robot robot bisa melakukan akupuntur. Jepang sudah memulai itu. Jadi mereka membuat robot yang bisa melakukan pijat, bekam sekaligus akupuntur. Jadi tadi orang datang tinggal pilih menunya, mau dipijat, mau di pop atau di akupuntur. Karena semua sudah pakai AI ya. Jadi kedepannya seperti itu. Tetapi memang apakah ilmu akupuntur ini bisa digantikan oleh robot? Menurut saya tidak ya, tidak bisa. Karena apa? Karena untuk melakukan akupuntur itu dibutuhkan
ataupun hati dari si terapisnya. Di mana robot itu tidak punya hati itu tadi, nggak punya jiwa, ya. Nah ini, 12 jalur meridian utama ini nanti meliputi jalur meridian yang ada di seluruh tubuh kita. Nah, di sini ya. Jadi kalau teman-teman pengen mahir, ya sebaiknya di rumah punya patung akupuntur. Terlebih lagi dengan ada patung akupuntur di rumah, saat praktek itu orang lebih, wah beneran, berarti ini akupunturis asli, gitu ya. Ya, jadi ada hiasan-hiasannya ya, salah satunya ya patung ini. Nah ini 361 itu meliputi di wajah, kemudian nanti di kepala, di punggung, ya kan? Ada yang melewati pantat, Bu. Nanti kalau akupunturnya di pantat pakai jarumnya yang 3 cun. Ya, pakai 3 cun sampai 5 cun. Ada yang di paha betis, paha belakang, ada yang di dada, ya kan? Ada yang di perut. Nanti akupuntur pelangsingan, tekniknya nanti pakainya di sini, ya. Ada menu khusus kita itu terapi totok perut moxibusi, bisa mengurangi lingkar perut 2 sampai 7 cm sekali terapi, ya gitu ya. Nanti belajar lagi ada juga di NSTC, Pak. Ya. Ada yang di wajah, di telinga, ya. Di telinga nanti teman-teman akan dapat materi akupuntur telinga itu di level 4, ya. Itu ada 100 titik, Bu, di telinga, Bu. Telinga saja ada 100 titik. Itu masuk ke dalam mikro akupuntur. Nanti ada mikro akupuntur abdomen, namanya kurapuntur, belajar dengan Shinse Apen, ya. Kemudian ada akupuntur, mikro akupuntur tangan, ada mikro akupuntur kaki dan lain-lain, ya. Nah, jadi semua titik akupuntur yang teman-teman lihat di sini, kalau dijumlah totalnya adalah 361 titik jumlahnya. Banyak ya. Jadi kalau teman-teman menghafalkan sehari 1, setahun baru selesai. Nah, ada ya. Pertanyaannya, dari 361 itu apakah semuanya ditusuk? Tidak, ya. Tidak semuanya dilakukan penusukan akupuntur. Ya, bahkan dalam satu jalur akupuntur, dalam satu jalur meridian, kita terkadang hanya menggunakan 3 atau 4 jarum aja, Bu. Meskipun titik akupunturnya ada banyak. Contoh, pada jalur meridian lambung itu jumlahnya ada 45 titik. Tapi yang kita pakai itu paling-paling cuma 4 atau 5. Gitu ya. Kemudian contoh dari meridian kandung kemih ada 67 titik, itu yang dipakai cuma 4 atau 5. Jadi tidak semua nanti kita pakai. Pada jalur meridian jantung kan ada 9 titik, nanti yang dipakai cuma 3 atau 4 aja, Bu. Tidak semuanya nanti kita pakai. Nah, itulah nanti yang disebut dengan titik penting. Ya. Jadi itu nanti yang disebut dengan titik penting, di mana dari seluruh jalur meridian itu kita cuma menggunakan 4 atau 5 jarum saja, ya. Itu yang disebut dengan titik penting. Nah, kembali ke sini, jalur meridian ini sebenarnya apa? Jalur meridian ini memiliki fungsi, Bu. Yang pertama yaitu menghubungkan antara piauli, piau dan li. Apa itu piau? Piau itu adalah luar, li itu adalah dalam. Jadi menghubungkan antara luar dan dalam. Apanya yang luar, apanya yang dalam, ya. Yang dimaksud dengan menghubungkan luar dalam ini adalah menghubungkan antara penyakit dengan organ dalam. Jadi kalau kita sakit, ya sakit itu kan penyakit itu datangnya dari luar kan, Bu ya. Rata-rata kan penyakit itu datangnya dari serangan patogen luar. Bagaimana proses terjadinya penyakit? Karena penyakit masuk ke dalam tubuh melalui apa? Permukaan kulit. Jadi kalau teman-teman terpapar oleh angin, maka angin itu datang dari mana, Bu? Dari luar menerpa kulit. Dari kulit dia nanti masuk ke dalam meridian. Di meridian nanti terhubung dengan organ dalam. Makanya menghubungkan antara luar dan dalam, ya. Menghubungkan piauli. Jadi
penghubung antara luar tubuh dengan dalam tubuh yang menghubungkan siapa, Bu? Meridian, ya, meridian. Ibaratnya itu tuh meridian itu seperti lampu, Pak. Ibaratnya seperti lampu. Kalau saklarnya kita pencet, klek, dia akan mati. Kalau kita klek itu lagi, nanti dia akan hidup, ya kan? Padahal antara saklar dengan lampu kan jauh banget, benar nggak, Bu? Ya, saklarnya di situ, lampunya di sini. Jauh apa dekat itu? Jauh. Tetapi kenapa bisa terhubung? Karena ada apa? Ada kabelnya. Nah, tubuh kita juga gitu, ya. Bagaimana bisa kok di sini dipencet pencernaannya jadi enak, ya kan? Kenapa di kakinya dipencet kemudian bisa sendawa, kemudian perutnya jadi enak? Kenapa di sininya ditekan kok sakit kepalanya bisa hilang? Ya karena ada kabelnya tadi tuh, Bu. Ya, ada saklarnya, ada lampunya. Nah, penghubungnya itulah yang disebut dengan meridian. Paham ya? Jadi menghubungkan antara piauli. Yang kedua, meridian itu merupakan jalur mengalirnya apa, Bu? Qi. Ya, Qi itu adalah energi. Nah, ini ya. Jadi energi atau Qi mengalir melalui meridian. Jadi kalau teman-teman memahami konsep perjalanan energi atau Qi, pada dasarnya organ kita itu memiliki Qi-nya masing-masing, ya. Qi itu nanti bisa terhambat, bisa tersumbat, ya. Jadi jalur mengalirnya Qi, ibaratnya sebuah sungai, maka meridian itu sungai, Pak. Meridian itu sungai. Diibaratkan seperti kereta api, maka meridian itu adalah rel kereta api. Diibaratkan seperti jalan raya, maka meridian itu adalah jalannya. Yang namanya jalan itu lurus terus, ada beloknya, ada macetnya, benar nggak, Bu? Ya, ada macetnya. Jadi misalnya teman-teman lagi mau jalan ke Pasar Gede, dari sini mau ke Pasar Gede lewat Jalan Slamet Riyadi, nanti ada lampu merah. Nah, lampu merahnya kalau lagi merah dia berhenti, terjadi kemacetan. Nanti kalau lampu merahnya udah nyala hijau, jalan lagi. Di tengah jalan ternyata ada mobil gelundung misalnya gitu ya. Oh, jadi macet. Oh, mobilnya udah diangkut, jalan lagi, ternyata di depan ada Car Free Day, macet lagi. Jadi itulah ketika jalur meridian kita tersumbat, ya. Jadi jalur meridian kita tersumbat oleh adanya serangan patogen atau adanya emosi abnormal. Jadi kapan seseorang sakit? Ketika meridiannya itu tersumbat. Saya jadi sakit kepala, karena apa? Karena meridian kandung kemih saya meridian kantong empedu saya tersumbat. Loh, kok tahu meridian kantong empedu? Ya karena kantong empedu melewati kepala, Pak. Nah, gitu ya. Waduh, sakit kepala, migrain. Oh, itu mah sumbatan di meridian kantong empedu. Ah, kok tahu? Iya, ini buktinya. Gitu, Bu. Ya kan, ini buktinya. Saya sakit pinggang. Oh, itu sumbatan pada jalur meridian kandung kemih. Kok tahu? Ya karena meridian kandung kemih melewati pinggang. Gitu, Pak. Oh, saya sakit perut saya melilit-melilit. Oh, itu jalur meridiannya limpa. Loh, kok tahu? Ya karena meridian limpa melewati perut. Ya. Oh, saya lagi ini tangan saya nggak bisa diangkat, misalnya gitu ya. Oh, itu jalur meridiannya usus besar. Loh, kok tahu? Ya karena meridian usus besar melewati area lengan. Ya, itu ya. Jadi makanya teman-teman, pemahaman teman-teman terhadap jalur perjalanan meridian itu sangat penting. Ya, penting bagi teman-teman untuk memahami jalur perjalanan meridian, Bu. Makanya teman-teman nanti bisa beli patung, bisa beli poster, atau download aplikasi yaitu Acu Point Index. Sudah punya apa belum? Sudah ya, yang belum punya bisa download dulu aplikasi di Play Store, namanya adalah Aku Point Index ya. Di situ nanti teman-teman akan tahu jalur perjalanan meridiannya.
Oh, saya nyeri dada. Oh, nyeri dada bisa terjadi karena adanya sumbatan pada meridian perikardium. Loh, kok tahu? Ya, ini perikardium melewati dada karena ada perjalanan meridiannya. Nah, jadi ibaratnya tadi apa? Sepanjang jalan itu dia itu macet. Makanya terjadi jalur merupakan jalur mengalirnya qi atau energi. Kemudian meridian itulah di meridian nanti dilakukan diagnosa, ya, diagnosa. Kemudian di meridian itu dilakukan apa Bu? Proses penyembuhan. Nah, ini ya. Jadi kita melakukan diagnosa itu di meridian, kita lakukan proses penyembuhan itu juga di meridian. Bagaimana cara mendiagnosanya? Kalau meridiannya itu ditekan terasa sakit, berarti sumbatannya banyak, penyakitnya masih baru dan masih bisa atau mudah disembuhkan. Tapi kalau ditekan, pasiennya bilang, ya Allah enak banget di situ. Nah, itu berarti penyakitnya sudah berat, ya, semakin sulit untuk disembuhkan. Jadi teman-teman bisa melakukan diagnosa. Nah, di meridian juga dilakukan proses penyembuhan. Di akupuntur, akupressor, tapping, moksa, itu semua adalah bagian dari apa Bu? Proses perbaikan atau melancarkan aliran qi pada meridian. Jadi pada dasarnya semua kita lakukan di meridian. Jadi meridian merupakan tempat kerja kita, Bu. Ya, tempat kerja kita. Ibu, saya mau belajar tapi saya nggak hafal-hafal gimana? Semua butuh waktu, ya. Jangan buru-buru pengen pinter, ya. Prosesnya dinikmati dulu, Bu. Oh, belajar hari ini berarti saya baru bisa akan paham mungkin setahun, 2 tahun, atau 3 tahun kemudian. Ya memang proses belajar itu seperti itu. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini adalah meridian yang merupakan tempat kerja kita.